Pak Fahmi, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat dan Bapak Fahmi selaku dan teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kita sebagai Pertama-tama, sebelum kita mulai ya, yang terhormat Bapak Rahmat dan Bapak Fahmi selaku pemateri diskusi dan teman-teman semua yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi online dalam rangka pembahasan latihan soal persiapan PSAS Sosiologi semester 1. Sebelumnya, perkenalkan saya Ninda Zahra Diskana selaku moderator dari 10.7. Dan saya Yusyaka Urasadine selaku moderator 2 dari 10.7. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, karena kan tadi kita sudah presentasi ya teman-teman, dan pastinya ini udah banyak yang gabung dari kelas 10.1 sampai 10.11. Tadi udah ada 10.12 belum ya? 10.12-nya mana nih? Sampai 10.11. Tadi PF belum ada yang komen nih. 10.6. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada Pak Fahmi. Mungkin ada dari Pak Fahmi yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya kita perkenalan kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat, apabila teman-teman ingin kontak kepada Pak Rahmat, kalian bisa menghubungi di kontak 081 392 400 256. Oh, pelan-pelan ya. Bisa mau diulangi atau sudah cukup? Zahra ulangi. Ulangi. Dicatat ya. 081 392 400 5256. Sudah? Ulangi. 08.
atau bisa di Gmail, yaitu rohmat1297@gmail.com. Beliau rumahnya di Sampangan, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Berpendidikan pada tahun 2009 sampai 2012, beliau sekolah di MTS Ar-Rahman 1 Bulu, 2012 sampai 2015 di sekolah di MA Ar-Rahman Bulu, mengambil ilmu pengetahuan sosial, 2015 sampai 2019 bersekolah di Universitas Negeri Semarang mengambil jurusan sosiologi, 2022 sampai 2023 bersekolah di Universitas Negeri Semarang PPG Praja. Waktu dan tempat pada Pak Rahmat kami persilahkan. Cek sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik, Pak. Baik ya, siap. Ya, senang sekali rasanya pada kesempatan siang hari ini bisa berjumpa dengan calon orang-orang hebat ya. Calon orang-orang hebat, teman-teman yang sangat semangat dan antusias dari SMA 1 Bergas ya. Benar ya? Iya, Pak. Siap, Ya. benar. Oke, ya. Baik, nah, jadi sebagaimana yang dijelaskan sedikit tadi oleh moderator Mbak Nindi gitu ya. Mbak Ninda, maaf. Mbak Ninda sama Mbak Yesi gitu ya. Ya, saya Nur Rohmat, panggilannya Rohmat ya, bisa dipanggil Pak Rohmat. Untuk pendidikan terakhir saya adalah mengambil PPG Penjabatan Sosiologi di Universitas Negeri Semarang. Kebetulan kemarin satu kelas sama guru kalian tercinta, Pak Fahmi. Nah, gitu ya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan diskusi ya tentang bagaimana pembelajaran sosiologi, khususnya untuk persiapan penilaian sumatif akhir semester 1 gitu ya. Nah, jadi kita harus tanamkan dalam kita bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang sangat menarik, ilmu yang sangat dekat dengan kita. Karena hampir semua yang dipelajari dalam sosiologi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala itu semua dipelajari dalam sosiologi. Nah, itu mengapa kita harus senang, kita harus mencintai tentang bagaimana pembelajaran sosiologi. Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Fahmi dan juga Mbak Desi gitu ya, bahwa di sesi pertama kali ini kita akan belajar tentang apa saja materi-materi yang akan keluar gitu ya. Materi-materi yang biasanya keluar di penilaian sumatif akhir semester 1. Dan bagaimana trik mengerjakan soal-soal sosiologi ya. Serta nanti ada latihan soal dan juga pembahasan. Nah, seperti oke, itu sedikit pengantar dari saya. Apabila nanti mungkin teman-teman pengen bertanya-tanya atau koordinasi terkait dengan sosiologi atau lain, bisa kontak saya melalui tadi nomor yang sudah diberikan atau via Instagram juga bisa. Itu mungkin sedikit pembukaan gitu ya untuk sesi diskusi di pertemuan siang hari ini. Ya. Gimana nih adik-adik semuanya? Sudah siap untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini? Ya, Pak. Oke, siap ya. Semangat semuanya ya. Iya, Pak. Oke, siap. Kalau gitu Pak Fahmi mungkin bisa di-share PowerPoint-nya biar adik-adik bisa melihat materi yang akan kita diskusikan pada siang. Monggo Pak Fahmi. Untuk teman-teman jangan lupa
dicatat ya, selagi besok keluar kan jadi lebih mudah gitu buat belajarnya. Terima kasih. Siap, Mbak Zahra. Oke, sudah ya. Ya, Mbak Nur. Tema, ya benar. Silakan bisa dicatat, penting, dan harapannya meskipun tidak dicatat harus diingat ya. Tapi kalau teman-teman ingatannya menengah ke bawah ya mungkin bisa dicatat supaya nggak lupa. Oke, jadi di kesempatan saya kali ini sesuai dengan temanya yaitu diskusi asik dan juga kiat untuk sukses penilaian sumatif akhir semester 1. Oke, lanjut Pak Fahmi. Nah, jadi beberapa hal. Nah, kita akan mengupas kira-kira materi apa saja yang biasanya keluar pada saat penilaian sumatif akhir semester 1 untuk sosiologi kelas 10 gitu ya. Nah, itu materinya apa saja. Kemudian yang kedua, soal-soal sosiologi. Nah, ya di akhir nanti kita akan latihan soal ya, pembahasan supaya teman-teman nantinya bisa lebih siap untuk mengerjakan penilaian sumatif akhir semester. Sesuai dengan yang disampaikan di awal, tujuan kegiatan ini untuk memberikan gambaran pada teman-teman kelas 10 tentang bagaimana sih kira-kira soal-soal yang kiranya nanti keluar pada saat sumatif akhir semester. Nah, itu soal-soalnya apa saja kita akan kupas di pertemuan pada siang. Oke, next Pak Fahmi. Nah, di awal kita melihat dulu dengan apa saja kira-kira materi yang nantinya keluar pada saat penilaian sumatif akhir semester. Nah, apa saja materinya? Oke, kita lihat. Nah, jadi dalam penilaian sumatif akhir semester nanti, sosiologi kelas 10 gitu ya, itu ada 3 materi besar. Pengantar sosiologi, kemudian ada paradigma sosiologi, dan juga penelitian sosial. Nah, 3 materi ini yang nantinya akan keluar di penilaian sumatif akhir semester 1. Jadi, teman-teman kalau mau belajar, kalau mau persiapkan untuk nantinya bisa mengerjakan soal-soal itu bisa. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini Pak Rohmat tidak akan menjelaskan panjang lebar ya terkait dengan materi-materi itu semua, karena Pak Rohmat yakin nih di kegiatan pembelajaran kemarin Pak Fahmi dan juga sosiologi yang lain pasti sudah menyampaikan semua materi yang akan keluar pada semuanya. Namun di sini kita akan mengulas. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, di perangkat saya kok. Belum. Yang lain sudah bisa muncul di tampilannya. Ya, Pak. Pak. Belum. Oke. Belum. Sudah ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ya. Jadi tadi pengantar sosiologi udah, dan materi berikutnya yang keluar paradigma sosiologi. Jadi terdapat beberapa paradigma dalam sosiologi gitu ya. Nah, itu yang nantinya juga akan keluar pada saat
penilaian sumatif akhir semester nantinya. Nah, untuk penjelasannya masing-masing, coba nanti kita lihat pada saat di pembahasan soal saja sekalian. Ya. Oke, berikutnya yaitu materi tentang penelitian sosial. Nah, di penelitian sosial ini juga nanti akan keluar saat penilaian sumatif akhir semester. Nah, terdapat beberapa hal terkait dengan materi penelitian sosial, di antaranya yaitu metode dan kemudian sosial, bagaimana alur dan juga urutan dari pelaksanaan, sehingga nantinya seorang peneliti itu mampu melakukan kegiatan. Nah, terdapat tiga materi besar yang keluar pada saat penilaian sumatif akhir semester 1 kelas 10. Ya. Di antaranya yaitu pengantar sosiologi, kemudian paradigma sosiologi, dan juga penelitian sosial. Itu. Berikutnya terkait dengan trick and treat. Kita cara untuk mengerjakan sosiologi itu seperti apa? Di-share lagi Pak Fahmi. Nah, trik untuk mengerjakan soal-soal sosiologi. Jadi sosiologi ini merupakan ilmu yang sangat menarik. Memang soal-soalnya itu sangat luar biasa. Jadi perlu yang namanya trik. Nah, jadi semua soal tidak hanya di sosiologi seperti itu, semua soal mata pelajaran lain itu pasti sulit. Tapi, nah ketika kita tidak tahu caranya, nah jadi sesuai apapun soal itu, kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu trik untuk mengerjakannya, pasti semuanya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengerjakan soal-soal sosiologi kita, yang pertama yaitu membaca doa. Nah, jadi hal yang harus pertama teman-teman lakukan pada saat sosiologi kita membaca doa. Karena sesuai dengan implementasi kurikulum berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Itu yang pertama kan bertakwa kepada Tuhan. Ini adalah bentuk implementasi nyata dari hal tersebut. Pertama kita berdoa yang Islam ya gunakan cara-cara Islam, ataupun yang non Islam juga versinya masing-masing. Kita berdoa Tuhan juga dilancar dalam mengerjakan soalan. Suara saya apakah terdengar? Mohon maaf, Pak. Pak Rahmat ini suaranya tidak keluar, Pak. Putus-putus. Mungkin jaringan, Pak. Ini jaringan support. Kecil. Bisa. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak, ini. Sudah ya. Baik, mohon maaf ya karena jaringannya sedang gangguan. Terpaksa semangat kita harus terganggu karena jaringan. Ini memang salah satu kelemahan digital itu seperti ini. Memang digital itu sangat memudahkan, tapi kita juga ada kelemahannya. Karena ya, faktor jaringan salah satu. Tapi itu jangan menyurutkan semangat kita. Kita harus semangat mengikuti sesi pada siang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi ada beberapa trik gitu ya. Yang pertama adalah membaca doa, kemudian trik yang kedua. Yang kedua itu baca instruksi pertanyaan. Nah, jadi kalau dalam soal-soal sosiologi itu tidak jarang muncul beberapa
soal yang soal-soal bacaan. Nah, jadi sebelum soal itu ada bacaannya terlebih dahulu. Ada kalau dalam lagu itu ada intronya. Nah, maka hal yang harus kita lakukan adalah membaca pertanyaannya. Jadi kita langsung ke pertanyaan, baru membaca pernyataan. Tuh. Jangan dibalik ya, jangan dibaca bacaannya baru soal. Tapi kita harus lari ke soalnya, baru balik lagi ke pernyataan. Supaya nanti pada saat kita mencari, itu dapat ingat. Beda lagi kalau kita baca pernyataan, habis itu baru baca pertanyaan, itu seringkali kadang kita lupa, oh tadi yang ditanyakan apa ya, kita harus baca lagi. Nah, itu akan memotong banyak waktu. Makanya triknya adalah kita harus baca pertanyaannya dulu. Ya, untuk nah, kemudian yang ketiga yaitu temukan kata kunci soal. Nah, dalam setiap soal itu pasti terdapat kata kunci. Nah, maka kita harus temukan nih kata kunci dari soal itu apa, supaya kita dapat mengetahui kira-kira yang dimaksud soal itu apa, sehingga akan memudahkan kita untuk mencari jawaban yang paling benar. Kemudian cara yang terakhir yaitu eliminasi jawaban salah. Nah, jadi kita ketika mengerjakan soal opsi A, B, C, D itu pasti ada satu jawaban yang paling benar dan ada beberapa jawaban yang salah gitu ya. Maka kita harus mengetahui nih kira-kira jawaban yang sudah pasti salah itu mana. Entah itu A, B, C atau D. Nah, itu kita harus eliminasi terlebih dahulu. Kita harus buang dua jawaban atau satu jawaban yang pasti salah itu. Baru kita fokus ke jawaban yang lain supaya kita dapat mengetahui jawaban yang paling benar apa. Itu. Nah, setidaknya ini 4 trik yang bisa Pak Rahmat berikan. Semoga dari 4 trik ketika nanti teman-teman mengimplementasikan, teman-teman menerapkan trik dalam mengerjakan soal-soal sosiologi, itu bisa membantu teman-teman mudah mengerjakan soal sosiologi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui triknya, nah, maka hal yang selanjutnya itu kita akan latihan soal. Nah, kita akan latihan soal. Kira-kira bagaimana gambaran dari soal-soal penilaian sumatif akhir semester. Beberapa soal yang akan kita bahas ini itu nantinya akan keluar di penilaian sumatif nanti. Meskipun tidak secara menyeluruh gitu ya. Mungkin modelnya yang sama ataupun jawabannya yang dirubah. Nah, tapi setidaknya ini menjadi gambaran untuk kita semua. Oke, sudah siap teman-teman semuanya? Siap, Pak. Oke, siap ya. Silakan disiapkan mentalnya, baca doanya. Oke, yang pertama, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, saya bacakan ya. Sejarah lahirnya sosiologi adanya dua peristiwa besar, yaitu revolusi politik di Prancis dan juga revolusi industri di Inggris. Nah, faktor utama yang mendorong lahirnya sosiologi adalah, dari soal itu kira-kira faktor utama apa yang mendorong lahirnya sosiologi? Opsi A itu peperangan antar negara, kemudian B kegagalan ilmu lain dalam mengatasi masalah sosial, C hilangnya masyarakat agraris, D perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa, dan E kekuasaan Islam semakin kuat. Coba dari 5 opsi itu kira-kira mana faktor utama yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi? Coba. Pasti ini teman-teman sudah punya jawaban ini. Apa soal yang jawaban yang paling tepat? Ada yang menjawab D? Bisa. D. A. Oke, silakan. D. D. Ya. D sih. Oke, baik. Nah, silakan teman-teman tampung. Kita bahas jawaban yang paling tepat kira-kira apa. Kita next ke pembahasan, Bapak. Kita lihat satu ya. Nah, jawaban yang tepat. Nah, jadi kalau kita membaca soal yang seperti tadi, kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana sejarah lahirnya sosiologi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semuanya ya.
Jadi sejarah lahirnya sosiologi itu dimulai oleh adanya dua peristiwa besar, revolusi industri di Inggris dan juga revolusi politik di Prancis. Jadi terdapat dua peristiwa besar di dua negara Eropa. Nah, di Inggris itu terdapat beberapa mesin-mesin teknologi yang di situ menggantikan tenaga manusia sehingga terjadi revolusi industri di sana. Nah, kemudian di Prancis itu terdapat revolusi politik di mana ada perubahan-perubahan sistem pemerintahan di Prancis. Nah, kedua hal ini, revolusi industri di Inggris dan juga revolusi politik di Prancis, menyebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat Eropa. Nah, pada saat sebelum munculnya teknologi, sebelum munculnya mesin-mesin, semua kegiatan ekonomi gitu ya, itu dilakukan oleh tenaga manusia. Tapi ketika sudah muncul alat-alat teknologi, maka tenaga manusia kemudian digantikan oleh tenaga mesin, sehingga muncul banyak pengangguran dan lain sebagainya. Di situ menimbulkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Nah, ketika ada perubahan, maka yang terjadi adalah muncul masalah sosial. Nah, sebelumnya masyarakat yang hidup dalam keadaan damai, ya, damai, sejahtera, kemudian karena ada perubahan, maka muncul adanya berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, dari masalah inilah kemudian lahir yang namanya sosiologi. Tujuannya untuk apa? Untuk ya, solusi dari masalah-masalah yang ada tersebut. Nah, itu adalah serangkaian alur lahirnya ilmu sosiologi seperti itu ya, eksis hingga saat ini. Jawaban yang tepat apa? Coba kita lihat jawaban yang paling benar dari soal nomor 1 adalah apa jawabannya? Pak Tommy, bisa dilihat jawabannya Pak, supaya teman-teman mengetahui. Ya, jawabannya adalah B gitu ya. Perubahan masyarakat Eropa. Jadi ada perubahan masyarakat di Eropa yang tadi akibat adanya revolusi industri dan juga revolusi politik, sehingga ada perubahan dan muncul masalah sehingga lahirnya sosiologi. Itu untuk sejarah singkatnya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, berikut ini yang termasuk ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, kecuali ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, kecuali berarti yang bukan ya, yang bukan ciri ilmu sosiologi. Coba dari sekian opsi itu A, B, C, D, E, kira-kira jawaban yang paling tepat non etis. etis. Yang lain mungkin ada jawaban lain. C, C, Pak. subjektif. C, Pak. C. Oke, C. Saya Pak. Ya, nampaknya udah punya jawaban semua ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, jadi ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Di sini terdapat 4 ciri sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena di dalam sosiologi terdapat 4. Yang pertama yaitu empiris. Nah, maksudnya empiris apa? Sosiologi itu didasarkan pada fakta atau kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat. Sosiologi itu mempelajari hal-hal yang sifatnya nyata yang ada di kehidupan masyarakat, bukan hal-hal yang sifatnya tidak nyata gitu, tapi sifatnya nyata ada di kehidupan masyarakat, ada di kehidupan sekitar kita. Jadi kata kuncinya adalah kata-kata yang Pak Rohmat kasih bold merah itu ya, itu adalah kata kunci dari masing-masing istilah. Kemudian yang kedua yaitu teoritis. Maksudnya apa? Sosiologi ini disusun berdasarkan teori guna memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Jadi sosiologi itu di dalamnya terdapat berbagai teori gitu ya, yang menyusun ilmu sosiologi tersebut. Itu maksudnya teoritis seperti itu. Kemudian ciri berikutnya yaitu kumulatif. Nah, maksudnya kumulatif apa? Bahwa sosiologi itu dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada, yang disempurnakan. Jadi sosiologi ini bukan ilmu yang tiba-tiba
turun dari langit langsung ke bumi, breng gitu, bukan ya. Tapi melalui beberapa tahapan. Ada teori-teori yang membangun dan teori-teori itu kemudian disempurnakan sehingga menjadi sosiologi yang ada hingga saat ini, kumulatif. Nah, yang keempat yaitu non etis. Maksudnya non etis apa? Bahwa di sosiologi itu tidak melihat baik atau buruknya suatu hal. Bukan melihat fakta A ini baik, fakta A ini buruk, bukan, tapi memperjelas ataupun melihat bagaimana fakta-fakta tersebut ada dalam kehidupan masyarakat. Jadi bukan dilihat baik atau buruknya, tapi dilihat kenapa hal itu muncul, apa dampaknya. Jadi bukan baik, tapi dilihat dulu ini baiknya dari segi mana, buruknya dari segi mana. Ada 4 ciri sosiologi. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah 1, 2, 3. Ya, C, subjektif. Ada yang jawab benar tadi? Banyak Saya, Pak. Saya, Pak. Subjektif ya jawabannya ya. Jadi subjektif. Jadi bukan subjektif tapi objektif. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri, bukan ilmu pengetahuan terapan. Maka sosiologi merupakan sifat sosiologi yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Apa coba? Apakah itu kategoris, murni, kemudian rasional, universal, atau abstrak? Coba kira-kira. Murni, Pak. Universal. Universal. Coba jawabannya apa ya? Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuannya sendiri, bukan terapan. Apa coba jawabannya? Oke, kita lanjut ke pembahasan Pak Fahmi. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ya, kita lihat ya. Sifat-sifat ilmu sosiologi. Nah, jadi kalau tadi itu ciri, dan ini adalah sifat. Nah, sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu memiliki beberapa sifat. Nah, gitu ya. Ada 5 sifat, yaitu angkanya typo di situ ya. Ada 5 sifat ilmu sosiologi. Yang pertama yaitu kategoris. Maksudnya kategoris apa? Sosiologi itu membatasi diri dan hanya membahas apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi sosiologi itu membahas hal-hal yang sudah kejadian, yang sudah nyata, bukan yang seharusnya. Ya, misalnya ketika sosiologi itu melihat gimana si A ini mendapat nilai 50 pada saat ulangan harian, bukan si A nantinya akan mendapat 100. Nah, sosiologi melihat fakta di lapangan ya, bukan seharusnya, tapi yang benar-benar terjadi. Itu maksudnya kategoris di situ. Jadi bukan yang seharusnya terjadi, tapi yang sudah terjadi, gitu ya. itu kategoris. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yaitu murni. Nah, apa maksudnya? Sosiologi membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri, bukan ilmu terapan. Beda dengan ilmu eksak ya, misal ilmu matematika seperti itu adalah ilmu terapan, bisa langsung digunakan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sosiologi itu bisa diterapkan, namun harus ada prosedur, harus melalui beberapa tahapan. Makanya sosiologi ini ilmu murni. Kemudian sifat berikutnya yaitu rasional. Kata kuncinya adalah rasio, proses berpikir logis. Jadi hal-hal yang ada dalam sosiologi itu dapat diterima oleh akal kita, bersifat logis gitu. Akal pikiran kita dapat menerima, oh, itu memang adanya seperti itu, rasional. Kemudian sifat yang yaitu universal. Nah, universal ini maksudnya apa?
sosiologi mempelajari hal-hal yang bersifat umum. Bersifat umum dan hasil kajiannya dapat diterima secara umum juga oleh masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu abstrak. Abstrak ini sosiologi itu tidak melihat kebenaran sebagai suatu fakta. Nah, misalnya ada bapak-bapak yang mencuri gitu kan. Nah, itu kalau secara umum kita melihat itu sebagai tindakan. Tapi kalau dalam sosiologi kita tidak bisa mengatakan langsung bahwa itu adalah kegiatan atau tindakan yang tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat terlebih dahulu penyebabnya bapak itu apa, ya, digunakan untuk apa. Barangkali bapak itu terdesak, gitu ya, dia tidak dapat melanjutkan hidup kalau tidak mencuri. Nah, dia terpaksa melakukan tindakan seperti itu. Maksudnya abstrak di sosiologi. Jadi kebenaran di sosiologi itu tidak mutlak. Kita sebagai orang yang mempelajari sosiologi tidak boleh melakukan justifikasi, tidak boleh melakukan labeling bahwa oh kamu jahat, kamu jelek, kamu melakukan tindakan buruk, jangan seperti itu. Kita harus lihat. Oke, jadi itu adalah sifat-sifat dari ilmu sosiologi. Nah, maka yang sesuai dengan pernyataan tadi adalah jawaban yang benar, yaitu 1, 2, 3. Apa jawabannya? Murni ya. Jadi sosiologi mengembangkan ilmu pengetahuannya sendiri, bukan ilmu terapan. Maka itu termasuk sifat sosiologi sebagai ilmu. Kita next soal berikutnya, Pak Fahmi. Nah, cepat ya. Eca sengaja berangkat pagi ke sekolah karena ingin mendapatkan predikat siswa terrajin di kelasnya. Ini siapa ini yang kayak ini? SMA 1. Yes. Oke. Paradigma sosiologi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah, kira-kira paradigma apa yang sesuai dengan fenomena tersebut? Di mana si Eca berangkat ke sekolah karena berangkat sekolah pagi gitu ya, karena ingin mendapatkan predikat siswa terrajin. Kira-kira paradigma apa? Apakah fakta sosial, perilaku, definisi, norma, atau paradigma sosialisasi? Coba. Definisi sosial, Pak. Definisi. Oke. Yang lain? Oke, mungkin ada beberapa jawaban ya. Perilaku Oke, langsung sosial. saja. Kita lihat Pak Fahmi, kira-kira jawaban yang paling tepat sesuai dengan yang si Eca ini. Sengaja berangkat pagi, ingin mendapatkan predikat siswa terrajin. Oke, jadi ini paradigma sosiologi. Terdapat 3 paradigma ya. Terdapat 3 paradigma dalam sosiologi. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Maksudnya apa? Bahwa perilaku individu itu dibentuk atau maksudnya dan dikendalikan oleh norma sosial. Jadi ketika seseorang melakukan suatu hal itu karena adanya norma atau aturan yang ada di masyarakat sehingga orang melakukan hal tersebut. Misalnya si Evi itu berangkat sekolah karena apa? Di sekolah ada aturan bahwa maksimal keterlambatan itu adalah pukul 7.15 misalnya. Maka karena ada aturan itu si Evi berangkat itu kalau paradigma fakta sosial. Kemudian yang kedua, paradigma definisi sosial. Nah, bagaimana paradigma definisi sosial? Bahwa melihat mengapa si individu atau seseorang itu melakukan tindakan sosial dan makna dari tindakan tersebut. Di paradigma definisi sosial ini melihat kira-kira apa makna dari kegiatan yang dilakukan itu kalau paradigma definisi sosial. Dan yang ketiga ada paradigma perilaku sosial. Manusia itu berperilaku karena adanya stimulus, ada rangsangan dari luar, sehingga manusia atau seseorang melakukan suatu. Nah, setelah melihat 3 paradigma tadi, berarti jawaban yang paling tepat apa? Coba Pak Fahmi, kita lihat bareng-bareng.
Oh Nggak ini ada gambarnya, eh, Pak. Bilang, Pak. durasinya udah mau habis ya? Tinggal Iya, 4 menit lagi ya. 3, Pak. Berarti nanti ini selesai dulu, habis itu kita lanjut ke linknya. Nanti link yang kedua. Jangan pada beranjak dulu dari tempat duduknya ya. Kita masih berlanjut lagi. Nah, ini Pak Fahminya ke mana ini? Gimana ini? Diakhiri dulu, lanjut sesi 2. Oke, Pak. Belum muncul di saya, Pak. Di punya teman-teman udah ada? Sudah ada. Ya, oke. Jawabannya B ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oh gitu. Oke, siap. Oke, siap Pak Fahmi. Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Iya, Pak. Dengar. Sudah, Pak. Ganti akun. Ganti akun, Pak. Yes. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan buat pembahasan materi. Untuk Pak Rohmat, bisa dilanjutkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf, Pak Rohmat, itu nggak ada suaranya. Belum dibuka, Pak. Mohon maaf. Oke. Sudah ya, udah keluar suaranya ya. Sudah, Pak. Oke, siap. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi berkaitan dengan soal tadi, maka jawaban yang benar adalah B ya, paradigma perilaku sosial. Jadi, ada stimulus, ada rangsangan yang mempengaruhi si Eca tadi ya untuk berangkat pagi ke sekolah, yaitu apa stimulusnya supaya mendapatkan predikat siswa rajin. Kita next soal berikutnya Pak Fahmi. Soal apa lah? Oh ya, udah muncul. Oke, kita lihat ya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ada 5 pernyataan yang termasuk objek kajian sosiologi. Nah, kira-kira ditunjukkan oleh nomor berapa? Coba dari 1 sampai 5. Kira-kira yang termasuk objek sosiologi itu apa saja? Nomor berapa aja gitu ya? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, atau 3, 1, 2, 4. Coba. Sudah ditemukan jawabannya? Apa? Kira jawabannya? Coba kita lihat Pak Fahmi, langsung ke pembahasan. Kira-kira jawaban yang paling tepat dari soal nomor 5 ini apa? Apa aja nih yang kira-kira termasuk dalam objek kajian sosiologi? Next ke pembahasan Pak Fahmi. Objek kajian sosiologi. Kembali lagi ya. Jadi objek kajian sosiologi yaitu ada individu, kelompok sosial, dan juga masyarakat, termasuk perilaku sosial yang berkaitan. Bilang lagi Pak Fahmi,
Oke, muncul. hilang muncul. Ya. Nah, sudah Pak. Kita lihat opsi yang pertama. Ditemukan barang-barang kuno hasil peninggalan kerajaan Majapahit. Apakah ini termasuk objek kajian sosiologi? Coba dilihat Pak Fahmi. Kira-kira apa teman-teman? Termasuk apa enggak ini yang nomor 1? Oh, Salah ya? tidak. Enggak ya, oke. Kemudian nomor 2, Emang kita. antisipasi kenaikan BBM menggunakan alternatif media transportasi massal. Apakah nomor 2 juga termasuk objek kajian sosiologi? Tidak. Tidak. Lebih ke ekonomi ya, bukan sosiologi ya. Oke, kita lihat nomor 3. Perilaku konsumerisme banyak terjadi pada sekelompok remaja. Apakah ini termasuk? Iya. Ya. Ya, jawabannya adalah iya, benar, termasuk ya. Kemudian yang keempat, persaingan pemilu di berbagai daerah terkadang memicu kerusuhan. Apakah termasuk? Termasuk. Ya, termasuk. Termasuk. Ya, betul ya. Sekarang terakhir, penghilangan nyawa yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya. Apakah termasuk? Iya. Termasuk. Termasuk ya. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah 3, 4, dan 5. Gitu ya. Jelas ya, nomor 1, 2 itu tidak masuk ya. Ya, Pak. Di luar sosiologi. Ya, Kita next soal jelas. berikutnya. Oke. Nah, nomor 6. Silakan perhatikan tahapan penelitian berikut. Ada tahapan dari ke-1 sampai ke-5. Kira-kira tahapan penelitian yang benar adalah coba urut-urutan kegiatan penelitian mulai dari awal sampai akhir, kira-kira yang benar urutannya nomor berapa aja? Apakah opsi A, B, C, D, atau E? Hilang Pak A. screen-nya. Opsinya hilang. B. Oke. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Waduh, harus 1 ini, nggak boleh milih semua. B. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Next, Pak Fahmi, coba dikasih tahu jawaban yang benar apa kira-kira. Nah, ini adalah tahapan penelitian mulai dari awal sampai akhir gitu ya. Menentukan tema, kemudian setelah ada tema yaitu merumuskan masalah, dan setelah dirumuskan masalah yaitu dipilihlah metode penelitian yang sesuai. Nah, setelah memilih metode, kemudian yaitu kegiatan penelitian atau mengumpulkan dan mengolah data hasil penelitian. Setelah itu dibuat laporan dan di paling akhir yaitu mempresentasikan hasil penelitian. Nah, itu adalah opsi tadi mulai dari 1 sampai 5. Kira-kira urutannya seperti apa? Ya, jawabannya adalah B gitu ya. 3, 1, 5, 4, dan 2. Oke, ada yang benar ya. Luar biasa. Oke, kita next Pak Fahmi soal berikutnya. Penelitian. Ya, screen-nya belum muncul. Di punya saya kok belum ada ya. Teman-teman sudah munculkah? Belum, Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Sama berarti ya. Nah, ini udah muncul nih. Kita lihat soal yang berikutnya. Silakan teman-teman perhatikan pernyataan. Ada 5 pernyataan, 1 sampai 5. Kira-kira dari 5 itu yang merupakan contoh penerapan metode penelitian kualitatif. Yang mana coba? Dari opsi 1 sampai 5 yang menunjukkan adanya penerapan metode penelitian kualitatif. Apakah itu 1, 2, 3, 4, atau 5? Coba. Mana yang
Dari opsi A, B, C, D, E. Kira-kira nomor berapa? Opsinya apa aja? A, B, C, D, E? B, E, 1, 4. Ada opsi lain mungkin? B, Pak. Oke, kita apa? B. B, 1, 2, 4. B. D. Oke, langsung kita lihat jawabannya dari pembahasan nomor 7. Kira-kira jawaban apa yang paling tepat? Nomor berapa saja yang masuk metode penelitian kualitatif? Coba Pak Fahmi ditampilkan slide berikutnya. Belum muncul di buku saya ya. Oh ini udah. Oh ya, benar. Nah, ini ya. Jadi ketika ada soal yang seperti tadi, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis metode penelitian itu apa saja. Nah, sebenarnya kalau jenis metode penelitian itu ada banyak gitu ya, sekali. Cuman secara umum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif, kemudian yang kedua ada kualitatif, dan yang ketiga adalah penelitian campuran. Jadi secara umum ada 3 jenis penelitian ini harus teman-teman ketahui gitu. Nah, yang kuantitatif itu jenis penelitian yang datanya berupa data angka. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu datanya berupa data angka atau menghitungan rumus. Itu yang harus teman-teman garis bawahi gitu. Jadi kalau dalam kuantitatif, ingat kuanti gitu ya, itu berarti penelitian menggunakan data angka atau rumus. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang kebalikannya. Kalau kuantitatif itu datanya data angka, kalau kualitatif itu adalah data deskriptif, data non angka. Jadi jelas ya perbedaan antara kuanti sama kuali. Itu harus dipegang itu. Dan yang ketiga itu adalah metode campuran. Campuran maksudnya apa? Campuran yaitu perpaduan antara kedua metode tadi. Ya pakai kuanti, ya pakai kuali. Jadi dalam satu kegiatan yang digabungkan satu. Nah, maka jawaban yang paling benar dari soal tadi adalah apa? Coba teman-teman. Itu share screen-nya muncul nggak? Hilang, Pak. Ya, hilang. Gambarnya hilang, Pak. Sama nih. Apa? Kami merasa kehilangan ini Mbak Fahmi. Aduh. Waduh, Mungkin malah ini keluar ini. keluar lagi. Nah, mohon dimaafkan ya, karena jaringan, lagi-lagi jaringan. Belum, Pak. Punya saya belum, Mbak Fahmi. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum keluar. Rafa. Belum ada di saya, Pak. Di punya saya belum ada. Belum muncul. Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Masih hilang, Pak. Sama, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum. Masih hilang ini, Mbak Fahmi. Waduh. Next time harus tatap muka ini Pak Fahmi, biar lebih menarik.
Iya. Masih setia menunggu Pak Fahmi nih. Belum muncul. Malah hilang, Pak. Belum, Pak. Belum, belum. Masih belum Pasang muncul. wifi, Nah, Pak. ini udah. Udah, Pak. Udah. Sudah. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya. Dari opsi 1. Oke, siap. Terima kasih Pak Fahmi. Dari opsi 1 sampai 5, mana yang salah, mana yang benar ya. Ya, tadi ya, ada 3 jenis metode penelitian secara umum. Kita lihat opsinya. Jawabannya adalah E gitu ya. 2, 4, dan 5. 4. Nomor 1 sama 3 itu bukan kualitatif ya, tapi kuantitatif. Nah, pengaruh model pembelajaran itu berarti penggunaan rumus. Kira-kira seberapa pengaruh nih penggunaan model pembelajaran terhadap keaktifan belajar siswa. Nah, itu yang satu. Dan yang nomor 3, jumlah pelaku UMKM. Jelas ya, menunjukkan data kuantitatif, data angka. Maka 1 sama 3 itu termasuk kuanti dan bukan kualitatif. Kita jawaban adalah E, 2, 4, dan tuh. Next, Pak Fahmi, soal berikutnya. Kita lihat ya, sumber data penelitian yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian langsung yang dilakukan. Jadi ada beberapa jenis sumber data. Yang nomor 8 ini sumber data yang diperoleh oleh peneliti langsung. Kira-kira data apa ini? Apakah primer, sekunder, atau dan lain? A. Primer. Data primer. Sangat Primer. kompak sekali ya. Kita lihat jawabannya Pak Fahmi. Kayaknya teman-teman sudah sangat antusias ini jawab soal nomor 8 ini. Ya, hilang lagi screen-nya. Data. Pak Fahmi. Ada sinyal ya, mohon maaf ya teman-teman. Belum muncul. Belum muncul, Pak. Ganti kartu aja. Ganti. Oh, udah muncul. Teman-teman gimana, udah muncul share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Siap. Sudah. Ya. Benar ya, jawabannya adalah A, data primer. Sumber data penelitian itu ada 2 ya. Ada data primer dan juga ada sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Jadi hal-hal yang didapat oleh peneliti selama di lapangan itu data. Dan data sekunder itu adalah data pendukung. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya dari internet, buku, ataupun data-data serta dokumen-dokumen penting dan diperoleh dari lokasi penelitian. Itu namanya data sekunder, data pelengkap ya, untuk menguatkan data-data primer yang diperoleh oleh si peneliti selama kegiatan.
Oke, next Pak Fahmi, soal berikutnya kita lihat gimana soalnya lagi. Ya, nomor 9 ya. Berikut ini merupakan hal-hal yang dalam etika penelitian. Coba dari opsi A sampai E itu yang harus diperhatikan dalam etika penelitian. Kira-kira opsi mana? Kecuali ya, mohon maaf ya, kecuali. Berarti yang bukan. Kecuali Pak. Yang Kecuali. Kita untuk kebaikan masyarakat. Tidak boleh Boleh. Ya. Oke, lanjut next pembahasan Pak Fahmi. Kita lihat etika. Nah, jadi etika penelitian itu adalah berbagai sikap positif gitu ya yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Dalam kita ketika sebagai seorang peneliti saat melakukan penelitian di lapangan itu harus menerapkan yang namanya etika penelitian. Sikap-sikap positif yang harus kita lakukan saat. Coba kita lihat opsi yang A. Penelitian bukan hasil plagiasi. Apakah ini termasuk etika? Termasuk ya, berarti itu jawabannya salah. Kemudian yang B. Peneliti tidak boleh memaksa calon subjek penelitian tidak bersedia. Termasuk etika? Termasuk. Kemudian yang C. Menjaga sopan santun. Ini juga termasuk ya. Masuk apa enggak nih? Ya. Iya. Masuk ya. Kemudian yang D. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian. Apakah termasuk etika? Masuk. Ya, termasuk. Ya. Oke. Nah, kemudian yang E. Peneliti boleh memanipulasi data. Nah, ini termasuk apa enggak nih? Tidak termasuk. Enggak masuk. Tidak. Masuk, enggak masuk akal. Oke, ya. Memanipulasi itu berarti memalsukan ya. Jadi kita sebagai peneliti itu tidak boleh memalsukan data untuk keperluan apapun, itu tidak boleh gitu ya. Jadi data hasil penelitian itu harus sesuai dengan yang kita temukan. Nah, maka jawaban yang benar dari soal tadi adalah yang ya, jawabannya berarti ya, yang bukan termasuk etika penelitian. Next, soal berikutnya Pak Fahmi. Nah, nomor 10. Hera ingin melakukan wawancara dan pada sopir angkutan umum. Maka hal yang harus dilakukan Hera adalah berarti si Hera ini akan melakukan wawancara penelitian pada sopir angkutan umum. Kira-kira perilaku apa yang harus dilakukan si Hera? Nah, berarti kalau yang tadi kecuali, kalau soal ini berarti yang termasuk etika penelitian yang baik. Nah, kira-kira opsi yang mana ini? D. A, B, C, D, E. Akan jadwal wawancara. Adakah opsi lain? Oke. Coba kita lihat Pak Fahmi, jawaban yang benar. Nah, kita lihat satu persatu ya. Opsi yang A, menyusun instrumen pertanyaan yang sulit dijawab. Nah, ini kira-kira termasuk etika apa enggak? Tidak. Tidak, salah ya. Oke. Yang kedua, memaksakan jawaban sopir angkot. Termasuk etika kah? Memaksa jawaban? Tidak. Tidak ya. Oke. Kemudian yang C, lakukan wawancara saat sopir angkutan sedang narik pelanggan. Saat narik dilakukan wawancara supaya mendapatkan data yang nyata. Apakah termasuk atau tidak? Tidak. Iya. Ya, karena mengganggu kerja sopir malah ya. Kemudian yang D, bisa. Yang D, mengatur jadwal wawancara dengan menyesuaikan kegiatan sopir angkutan. Masuk apa tidak? Termasuk. Termasuk ya, karena itu termasuk etika juga ya. Kita harus mengatur jadwal wawancara. Kemudian yang E, meminta sopir angkot menjawab
jawaban yang positif. Pak, nanti kalau jawab yang baik-baik aja ya. Nah, itu termasuk apa enggak nih kira-kira? Enggak. Enggak. Enggak ya. Manipulasi. Itu manipulasi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang D ya. Ya, mantap. Ya, teman-teman semuanya, itu adalah 10 gambaran kira-kira soal yang nantinya keluar pada saat penilaian sumatif akhir semester. Jadi harapannya teman-teman bisa mengetahui kira-kira gambaran soalnya itu seperti tadi. Jadi 10 soal itu, bahkan mungkin dari beberapa soal itu ada yang keluar mungkin. Iya, tapi kan kita tidak tahu karena mungkin masing-masing itu kan punya wewenang, punya hak prerogatif soal itu. Namun dari 10 soal itu setidaknya menjadi gambaran semuanya terkait dengan bagaimana soal-soal yang nantinya keluar saat sumatif akhir semester. Oke, mungkin dari Pak Rahmat itu ya, itu yang Pak Rahmat sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator, Mbak Jessica sama Mbak. Silakan. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Dari teman-teman, Ya. apakah ada yang ditanyakan dari materi tersebut? Jika ada, silahkan langsung bertanyakan saja. Mumpung ada yang bisa membantu menjawab. Siap. Atau kalau mau tanya di belakang juga boleh, silakan. Apakah ada? Enggak ada. Luar biasa sekali nih. SMA 1 bergas. Kira-kira besok kita bisa ya, teman-teman. Harus Insya bisa. Allah. Aminin aja. Aminin aja, benar. Bisa, aku pasti bisa. Harus. Itu hak kita, bukan aku tapi kita. Berdoa. Baik, jika tidak ada, kami serahkan kepada Pak Fahmi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wow. Monggo Pak Halo, Pak Fahmi. Halo Pak Gimana Fahmi. ini? Bahaya ini. Coba sebut namanya 3 kali, barangkali langsung keluar Pak Fahminya. Pak Fahmi, Pak Fahmi, Pak Fahmi. Gus Yanto. Pak Fahmi, Pak Fahmi. Pak Fahmi malah mana nih? Pak, kok cari apa aja ya? Pak Fahmi muncul dong. Mana nih Pak Fahmi? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. Terima kasih Pak Rohman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Dari kita. Pak Fahmi, Pak.
40 ya. Wisis, ayo. Ada hadiahnya nggak nih Pak Fahmi nih? Teman-teman ini yang terus ini harus dikasih hadiah ini. Lebih semangat gitu. Sertanya khususnya ya. Pak Fahmi, untuk yang perhatikan gambar berikut, siapakah tokoh pada gambar tersebut? Gambarnya mana ya? paling benar.
pembelajaran ya dari keluar ke SAS. Kita lihat, kita di sini sebagai komentator ya. Oke, yang pertama itu siapa itu? Waduh. Naik turun ya, waduh, sengit banget itu persaingannya. Semangat yuk, stimulusnya jadi semangat yuk. Tapi itu yang nomor 1 nggak ada namanya, nggak ada nama terangnya itu. Kejar-kejaran ya skornya ya, luar biasa. Oh iya, dia masih di puncak klasemen itu. Siapa itu Bang Fahmi? Siapa ini? Sosok serius ini yang dapat di klasemen, puncak klasemen siapa ini? Waduh. Kira-kira siapa nih Pak Fahmi nih? Kira-kira nih siapa itu? Wis luar biasa. Konsisten di klasemen itu ya. Disusul yang kedua itu Muhammad Dimas. Ayo Muhammad Dimas dan Dimas wis mantap, luar biasa siswa-siswa di SMA 1 Bukas.
Masih ada berapa waktu Pak Fahmi? Silakan bisa dimanfaatkan diskusi yang paling benar. Ada Dilan KW ternyata di sini. Coba dilihat siapa. Wah, masih stay di atas itu, siapa itu? Waduh, mana ini? Gak jadi dapat hadiah nih nanti nih. Oh itu kalian ada yang aduh. Si yang alien udah ngaku tadi Pak, siapa tadi? Satu ini, yang satu siapa ini, ayo? Yang satu kalau udah ngaku udah jadi dapat hadiah ini, yang nomor satu ini. Siapa ini? Ya, siapa itu Pak? Bagus ini hadiahnya ini. Oh gitu ya. Kok bisa ya? Padahal
Bisa. Internetnya kurang lancar, Pak. Benar, benar, benar. Gratis. Kurang banyak Pak surat yang soalnya. Oh gitu, wah luar biasa. Latihan soalnya Pak kurang banyak. Ya. Iya Pak. Ayo Tidak teman-teman ada. yang mau dipertanyakan, mumpung kita masih ada kesempatan buat bertanya. Menit. Ayo teman-teman. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa kita dapat, yang materi-materi. Alhamdulillah sudah sampailah kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada Pak Rohmat dan Pak Fahmi yang telah membimbing kita dalam pembahasan materi, serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi online ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk besok dan kita bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah pastinya. Amin. Dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Selebihnya kami mohon maaf. Kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak Romat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Amin. Iya ini, waduh. Padahal teman-teman udah semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak.